Halo semua, saya JJ Logi dan sekarang di samping saya ada sebuah Bike BJ40 Plus yang mana ini merupakan SUV 4x4 yang syarat dengan ketangguhan. Dan Bike BJ40 Plus ini merupakan SUV dengan basis leather frame yang ditunjang dengan berbagai fitur yang berkaitan dengan off-road. Jadi sangat siap untuk kita off-road, bahkan hingga off-road yang tingkat tinggi. Nah, ngomongin Bike BJ40 Plus, kini sudah hadir versi rakitan lokal seperti yang ada di sebelah saya ini. Nggak cuma harganya aja yang menjadi lebih kompetitif, tapi ternyata ada beberapa fitur yang kini hadir di Bike BJ40 Plus versi CKD ini. Dan kalau kita ngomongin kendaraan tangguh ini, ada 4 elemen yang mewakilinya. Pertama yaitu hardcore design atau desainnya yang gagah dan juga kekar. Yang kedua ada comfortable cabin atau kabin yang nyaman. Ketiga ada professional off-road atau kemampuan off-roadnya yang memang benar-benar bisa diandalkan. Dan yang terakhir ada safety driving, di mana sisi keamanan berkendaranya juga menjadi perhatian di mobil ini. Oke, yang pertama kita akan ngebahas untuk desain. Dan kalau kita ngomongin bike, ini sudah ada lebih dari 60 tahun. Dengan salah satu model yang menjadi nenek moyangnya, yaitu BJ212. Dan hingga kini, desain dari sebuah BJ yang syarat dengan sebuah SUV yang jago diajak off-road, yang maco dan kekar, itu tetap dilanjutkan hingga ke Bike BJ40 Plus. Misalnya untuk bagian depan, yang warisannya tetap dilanjutkan yaitu penggunaan grill lubang 5 dengan finishing high gloss chrome. Sementara untuk bagian lampunya juga menggunakan LED yang desainnya juga lagi-lagi memperkuat aksen sebuah SUV off-road sejati. Tapi nggak cuma untuk lampu depannya aja, tapi juga pada bagian fog lamp dan bagian stop lamp yang sama-sama memperlihatkan sebuah SUV sejati untuk off-road. Nah, tapi selain itu, ada beberapa bagian yang bukan hanya sekedar estetika, tapi memiliki nilai fungsional untuk dipakai off-road. Seperti misalnya di bagian bawah, ada 2 buah tow point yang dicat merah, di mana ini merupakan piranti yang sangat berguna saat kita off-road dan kita harus melakukan recovery. Baik recovery mobil ini sendiri, ataupun saat menolong mobil lain yang mungkin sedang mengalami stuck di obstacle off-road. Jadi nggak cuma di bagian depan, tapi juga di bumper belakang ada 2 buah tow point lagi, dan itu semua langsung mengikat atau nyambung ke sasis sehingga kekuatannya bisa optimal. Selain itu, masih ada dek pelindung yang berada di bagian depan dan juga belakang. Ini juga bukan sebuah estetika saja, melainkan sangat fungsional untuk kita pakai off-road. Jadi sekalipun kita sedang off-road berat, kita pastinya lebih tenang karena bagian kolongnya bisa terlindung dengan baik. Nah, sementara kalau kita ngomongin bodinya secara keseluruhan, ini juga memperlihatkan sebuah SUV yang boxy, yang kekar dengan garis yang sangat tegas. Lagi-lagi ini mencirikan sebuah SUV yang benar-benar layak dan cocok untuk diajak off-road. Kayak misalnya kita lihat penggunaan over fender yang besar dan lebar pada bagian depan dan pastinya bagian belakang juga. Kemudian bagian atap dan juga pintunya yang dapat dilepas. Lagi-lagi itu menambah nilai fungsional saat off-road ya. Karena kalau kita ngomongin off-road, banyak konfigurasi yang bisa kita lakukan di mobil ini sehingga off-roadnya pastinya experience-nya akan terasa lebih baik dan menyenangkan lagi teman-teman. Nah, kemudian salah satu hal yang juga mencirikan sebuah SUV off-road sejati, begitu kita tutup pintu mobilnya, ini memang nggak gampang untuk dia langsung rapet. Jadi kita memang harus lebih effort atau lebih usaha, bahasa mudahnya mungkin lebih ngebanting pintunya untuk bisa menutup rapat. Dan dengan begitu, ini sebenarnya membuktikan bahwa tingkat kerapatan dari bagian atap dan bagian lainnya ya, walaupun modular, ini boleh dibilang dia semua benar-benar presisi dan sangat rapat. Itu yang menurut saya sangat menarik. Nah, walaupun di bagian luar terlihat sangat gahar dan kokoh,
Tapi begitu kita masuk ke dalam, kita bisa merasakan nuansa yang sporty dan juga elegan. Dan itu didapat dari desain dashboardnya, penggunaan material yang premium, serta beberapa aksen yang menunjukkan mewahnya dari sebuah bike BJ40 Plus. Seperti misalnya penggunaan ambient light yang ada di beberapa bagian seperti di bagian kolong, di bagian pintu, dan lain-lain. Oke, saya tutup dulu pintunya. Wah, nikmat sekali. Ya, next yang mau saya bahas adalah untuk layar bagian tengah. Jadi layarnya ini merupakan model floating dengan ukuran 10 inch. Tampilan menunya sangat jelas, sangat simple, yang mana memudahkan kita untuk melakukan browsing fiturnya supaya kita nggak gampang bingung dan kita bisa menemukan semuanya dengan sangat mudah. Dari mulai pengaturan yang berkaitan dengan sistem, yang berkaitan dengan kendaraan, ataupun berkaitan dengan hal-hal lain, semua bisa diatur dengan sangat mudah di layar tengah ini. Dan untuk yang versi rakitan lokal, sekarang kita bisa mengkonekkan Apple CarPlay dan juga Android Auto melalui kabel dongle yang sudah memang disediakan di bike BJ40 Plus ini. Sementara kalau kita ngomongin layar cluster instrumennya, ini ukurannya 12,3 inch dengan tampilan yang HD dan sangat jelas, dan dia menampilkan berbagai macam informasi yang kita butuhkan. Sementara di bagian tengah sini, AC-nya merupakan dual zone dan kita masih mendapatkan tombol fisik untuk mengatur berbagai hal, dari mulai kecepatan fan-nya sampai misalnya kita mengatur sisi kanan dan sisi kiri untuk temperaturnya. Sementara untuk versi yang rakitan lokal, sekarang juga ada perubahan untuk joknya. Jok kulitnya yang menurut saya sangat nyaman dan enak ini, sekarang pengaturannya full elektrik 6 arah. Jadi yang sekarang kita bisa menaikkan dan menurunkan posisi joknya. Dan ini sangat penting sekali apalagi berkaitan dengan off-road, di mana posisi duduk kita itu harus bisa optimal dan commanding untuk melihat jelas ke berbagai arah atau di sekitaran track off-road yang kita lewati. Selain itu, masih ada pengaturan juga untuk lumbar supportnya, dan ini juga membantu kita untuk bisa lebih rileks lagi, lebih nyaman lagi saat berkendara di bike BJ40 Plus. Geser ke jok baris kedua, buat saya yang tingginya 178 cm, saya masih bisa duduk dengan nyaman dan juga lega. Beberapa fitur yang menjadi standar di kendaraan modern, seperti misalnya ventilasi AC di baris kedua, kemudian colokan listrik, pastinya tetap ada. Tapi yang bikin saya sangat berkesan, adanya beberapa aksen yang syarat dengan kendaraan off-road. Seperti misalnya, adanya hand grip, yang mana desainnya dan model seperti ini banyak digunakan di kendaraan off-road, dan pada bagian door trimnya terdapat pocket atau tempat penyimpanan barang yang bahannya merupakan jaring. Ini semakin membuat bike BJ40 Plus terasa sekali sebuah kendaraan off-road. Sementara kalau kita ngomongin bagasi, begitu jok baris keduanya dilipat, maka kita akan mendapatkan kapasitas sebesar 965 liter. Tentunya lebih dari cukup untuk kebutuhan kita pergi dengan keluarga, camping, dan menikmati alam. Berikutnya, kita akan membahas yang berkaitan dengan kemampuan off-road. Dan karena bike BJ40 Plus ini nggak hanya sekedar didesain supaya tampilannya gahar dan juga sangar, tapi juga di satu sisi bisa menjadi kendaraan off-road yang handal, jadi yang berkaitan dengan performa off-roadnya pastinya juga sangat dihitung dengan matang. Salah satu contohnya adalah ram off angle-nya yang menurut saya angkanya sangat impresif. Untuk bagian depan atau approach angle, kita bisa mendapatkan 37 derajat. Untuk bagian tengah atau breakover angle, kita bisa mendapatkan 23 derajat. Sementara bagian belakang atau departure angle, kita bisa mendapatkan 31 derajat. Nah, ram off angle ini apa sih sebenarnya? Jadi angka derajat ini adalah hitungan seberapa mudahnya sebuah kendaraan untuk menyentuh atau mengenai sebuah obstacle di off-road, ambil contoh bebatuan besar, atau misalnya gundukan tanah. Dan kalau angkanya itu lebih tinggi, maka dia akan lebih tidak mudah untuk
menyentuh atau menabrak obstacle tersebut. Sementara kalau angkanya lebih kecil, maka kurang lebih dia akan lebih mudah untuk terkena gundukan atau bebatuan tersebut. Nah, kita akan melihat lebih jelasnya lagi dan kita akan mengambil contoh di bagian depan atau approach angle. Jadi garisan tersebut itu diambil dari titik paling depan yang ada di bumper ini dan ditarik melintang atau miring sampai ke bagian ban di posisi paling bawahnya. Jadi dapatlah angka 37 derajat untuk di bike BJ40 Plus ini. Sementara angka ini hitungannya adalah angka yang sangat baik untuk kita bisa melewati berbagai medan atau obstacle di off-road dengan mulus atau clear. Jadi tidak mudah untuk kita mentok ya atau terkena gundukan tanah misalnya saat menemukan tanjakan yang terjal atau misalnya di bagian belakang ya di aperture angle kita bertemu dengan turunan yang cukup curam, itu bagian belakangnya tidak mudah mentok. Ya, jadi boleh dibilang ram of angle ini merupakan hitungan di off-road yang sangat penting sekali yang terkadang memang suka terlewatkan oleh kita. Nah, satu hal lagi yaitu ground clearance. Ground clearance di mobil ini adalah 220 mm. Hitungannya mungkin tidak berbeda jauh dengan kebanyakan kendaraan perkotaan atau city car, tapi sebenarnya kalau kita ngomongin ground clearance, ini sering menjadi salah kaprah di mana ini menjadi patokan utama untuk orang tahu seberapa handal mobil ini bisa melewati jalanan yang berlubang besar misalnya, atau boleh dibilang melewati jalan-jalan yang banyak naik turunnya konturnya. Tapi padahal ground clearance itu tidak terlalu berpengaruh terhadap seberapa mobil kita itu mudah mentok apa tidak, baik di bagian depan, samping, atau bagian belakang. Karena kalau kita ngomongin untuk berapa mudahnya mobil tersebut bisa mentok apa enggak, kita kembali lagi ke ram of angle yang barusan saya jelaskan. Tapi kalau untuk ground clearance, itu sifatnya untuk menghitung saja seberapa sih jarak antara permukaan jalan ke titik terendah yang ada di mobil. Dan kalau di mobil baik BJ40 Plus atau di kebanyakan mobil, itu dihitung titik terendahnya adalah dari bagian bawah gardan menuju ke permukaan jalan. Sementara kalau kita ngomongin bagian kaki-kakinya, ini menjadi yang saya senang dari bike BJ40 Plus ini. Kenapa? Karena biasanya kalau kita ngomongin kendaraan off-road seperti ini, itu menggunakan jenis gardan yang bernama solid axle atau gardan batang. Ya, memang solid axle ini dikenal sangat kuat untuk digunakan off-road, tapi memang di satu sisi kenyamanannya agak kurang dan handlingnya kurang presisi. Sementara kalau gardan mobil modern sudah menggunakan yang namanya gardan independen atau gardan sayap. Dan di bike BJ40 Plus ini, yang saya suka ia menggunakan kombinasi kedua jenis gardan tersebut. Jadi di bagian depan menggunakan gardan independen, sementara yang bagian belakang menggunakan gardan solid. Jadi untuk kemampuan atau ketangguhan off-road-nya masih bisa dapat dengan baik, tapi di satu sisi untuk handlingnya yang presisi, kenyamanannya saat berkendara baik off-road maupun on-road, itu juga bisa didapat secara bersamaan. Nah, untuk lebih tepatnya lagi, jadi di bagian depan ini menggunakan sistem suspensi yang bernama double wishbone. Di mana double wishbone ini sudah dikenal memiliki handling yang presisi, bantingan suspensi yang nyaman, tapi untuk kekuatannya tetap tidak kalah dengan gardan solid. Nah, karena mobil ini adalah mobil dengan sasis leather frame, pasti akan banyak pertanyaan mengenai body roll ya, atau limbungnya yang semestinya cukup tinggi. Tapi di bike BJ40 Plus, ia menggunakan sway bar atau link stabilizer yang mana cukup rigid sehingga dapat meminimalisir yang namanya body roll atau kelimbungan saat kita bermanuver, baik saat kita di on-road maupun juga di off-road. Nah, kalau untuk yang bagian belakang, tetap menggunakan gardan solid dengan sistem suspensi 5 link.
di mana sistem suspensi 5-link-nya ini bisa mengakomodir kenyamanan di on-road, tapi saat kita gunakan off-road, ia memiliki artikulasi atau jarak main suspensi yang bisa lentur atau panjang. Dan itu tentunya sangat penting juga untuk bisa kita mendapatkan traksi yang optimal dari setiap roda di bike BJ40 Plus ini. Kembali ke bagian dalam, kita akan lanjut lagi ngebahas yang berkaitan dengan kemampuan off-road. Tapi sebelumnya, saya ingin ngebahas dulu untuk mesinnya, yang mana bike BJ40 Plus ini hadir dengan satu pilihan mesin, yaitu bensin 2000 cc turbocharged. Dan mesin ini menghasilkan tenaga 221 HP dan torsi 380 Nm. Sementara tenaga dari mesin tersebut disalurkan ke transmisi ZF, yang mana ini merupakan transmisi buatan Jerman yang banyak dipakai di kendaraan Eropa. Ini adalah automatic 8 speed yang menjamin kita mendapatkan perpindahan tenaga yang smooth, yang optimal, tapi di satu sisi kita tetap mendapatkan efisiensi BBM yang sangat baik. Nah, setelah itu, mobil ini tenaganya akan dilanjutkan lagi ke transfer case. Yang mana transfer case ini adalah bagian yang sangat diandalkan dari sebuah kendaraan 4x4. Di mana di transfer case tersebut, tenaganya akan dibagi untuk ke gardan bagian depan dan gardan bagian belakang. Sementara, gimana nih cara mengoperasikan transfer case atau sistem 4-wheel drive-nya? Kalau kita dari kondisi harian yang mana kita pakai 2H, begitu kita masuk ke track off-road yang ringan dan kita akan butuh untuk pindah ke 4H, kita bisa memindahkannya dengan menggeser ke kanan, dan ini bisa dilakukan dalam kondisi mobil berjalan. Tapi dengan syarat kecepatannya maksimum di 30 km per jam. Sementara kalau kita mau ganti lagi ke 4L atau 4Low, di mana kita mungkin menemukan jalur yang sudah lebih berat lagi, kita harus memindahkannya dalam kondisi pertama berhenti, yang kedua transmisi ini posisinya di netral. Baru setelah itu kita akan menggeser dari 4H ke 4L. Dan kita bisa melihat tandanya itu adalah lampu yang ada di bagian cluster instrumen, di mana saat dia lampunya udah nyalanya konstan, maka sistem yang kita pilih tersebut sudah masuk. Nah, begitu kita mau kembali lagi ke 4H atau 2H, dari 4L ke 4H, kita sama-sama harus kondisi berhenti lagi, baru kita pindah ke 4H. Setelah itu kalau dari 4H ke 2H, sama seperti yang sebelumnya tadi, kita bisa dalam kondisi jalan, maksimum adalah 30 km per jam. Kita ganti lagi ke 2H. Nah, satu catatan yang terpenting, untuk di mobil yang sistem 4-wheel drive-nya itu part-time, kita hanya bisa menggunakan 4H atau 4L di medan off-road saja. Jadi kalau kita sudah ke jalan aspal atau beton dan sejenisnya saat kita harian, hanya pilihan 2H yang bisa kita gunakan. Oh ya, jadi selain itu sebenarnya kaitannya dengan off-road, ada satu fitur yang bernama differential locker. Dan kini, di bike BJ40 Plus yang CKD, fitur sakti tersebut sudah hadir, di mana differential locker itu fungsinya adalah untuk mengunci perbedaan putaran tenaga di roda kiri dan roda kanan. Dengan dikunci, maka dia antara sisi kanan dan sisi kiri ban putarannya akan sama atau 50-50, yang mana membuat traksinya saat off-road bisa lebih maksimal lagi, sekalinya pun ada salah satu roda yang terangkat ke udara. Dan di vlog ini, ada yang untuk gardan belakang, ada yang untuk gardan depan. Sementara untuk di bike BJ40 Plus ini, sudah lengkap ya. Jadi ada di vlog untuk yang bagian belakang, dan ada yang untuk bagian depan. Ini menjadi salah satu fitur yang sangat sakti, yang mana nggak di semua mobil SUV off-road ya disematkan. Jadi benar-benar jadi andalan saya. Nah, gimana cara kita mengaktifkannya? Pertama, yang pasti itu kita harus mengaktifkan dulu yang di bagian gardan belakang. Jadi di lock yang belakang atau yang posisi sebelah kiri, ini yang duluan kita pencet dalam kondisi berhenti mobilnya. Dan saat kita butuh traksi lebih lagi,
kalau dirasa deflog bagian belakang kurang, kita bisa mengaktifkan deflog yang depan. Dan itu menjadikan seluruh roda di mobil ini bergeraknya benar-benar sama atau rata. Satu catatan penting, kalau untuk deflog depan, karena bagian depannya nanti akan mengunci 50-50 putarannya, itu membuat deflog depan itu tidak bisa digunakan dalam kondisi belok. Jadi pastikan penggunaan deflog depan itu hanya saat kita off-road dan kita lurus ke arah depan. Karena begitu kita ada yang namanya ngebelok kanan kiri dengan kondisi deflog depan dikunci, itu akan beresiko terjadinya kerusakan di bagian kaki-kaki depan atau di gardan depan. Dan itu menjadi salah satu aturan yang baku yang sudah pasti mau di mobil apapun juga. Jadi pastikan untuk kita menggunakan deflog depan ini untuk kondisi yang sangat ekstrim atau benar-benar emergency, baru kita aktifkan yang depan. Tapi kalau kita ngomongin yang belakang, relatif kita bisa pakai lebih sering dalam kondisi off-road yang lebih umum atau lebih banyak kita ketemu sehari-hari. Dan yang terakhir, kita akan ngebahas untuk keamanan berkendara, di mana itu juga menjadi faktor yang sangat penting karena ikut membantu untuk mendapatkan kemampuan off-road yang benar-benar handal. Jadi nggak hanya sekedar kita ngandelin yang namanya fitur off-roadnya atau bentuknya yang memang memperkuat kesan sebuah off-roader yang gagah, tapi faktor keamanan itu juga penting. Dan yang terpenting dalam hal ini adalah penggunaan material pada bagian sasis dan juga bodi yang memiliki tingkat rigiditas tinggi. Di mana rigiditas yang tinggi atau stiffness yang benar-benar optimal itu membantu untuk mobil ini bisa melalui medan off-road yang berat dan tetap bertahan dengan kerusakan atau adanya pergeseran di bagian-bagian bodi dan sasis yang tentunya akan membuat handlingnya menjadi berantakan. Nah, maksudnya seperti apa? Jadi kalau kita menggunakan mobil off-road dengan kondisi yang berat atau berkepanjangan, akan ada yang namanya twisting atau melintir pada bagian sasis ataupun pada bagian bodi. Jadi memang mobil off-road yang handal itu menuntut kita untuk membuat atau mendevelop seluruh materialnya itu sehingga memiliki tingkat rigiditas yang tinggi. Tapi nggak sampai situ aja, kalau kita ngomongin keamanan, satu hal yang saya suka juga di bike BJ40 Plus ini, walaupun bagian atapnya modular termasuk bagian pintu, tapi di bagian dalamnya terdapat anti roll bar atau perangkat yang mana melindungi bagian mobil saat misalnya terjadi resiko terbalik saat off-road. Dan ini benar-benar melindungi dari titik paling depan kendaraan sampai ke bagian paling belakang. Jadi bukan sekedar aksen aja, tapi memang memiliki fungsionalitas yang sangat tinggi dan itu sangat berkaitan dengan keamanan. Tentunya membuat kita experience off-roadnya menggunakan bike BJ40 Plus ini bisa lebih menyenangkan dan lebih tenang apapun juga medan yang kita lahap. Kurang lebih seperti itu bahasan kita tentang bike BJ40 Plus. Semoga bermanfaat. Saya JJ Logi, terima kasih banyak.